Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, semangat pagi. Mudah-mudahan kegiatan masa pengenal lingkungan sekolah di SMP Negeri 39 Kota Bandung ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun hanya melalui daring, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengikutinya dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kegiatan belajar pembelajaran bisa dicapai dengan maksimal. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini Bapak akan menyampaikan salah satu materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, yaitu tentang tata krama. Perkenalkan, nama Bapak Gansa Sugestian SPD. Bapak sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, insya Allah akan mengajar beberapa kelas di kelas 7 dan kelas 7 lainnya itu akan belajar dengan Ibu Hajah Engkoy Rokaya. Di sana sudah ada nomor HP Bapak, alamat email, alamat Instagram. Jadi kalian bisa menghubungi Bapak kapanpun untuk menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran ke depannya. Ya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah mengenal atau sudah pernah mendengar tentang tata krama, atau bisa saja kalian tahu itu tata krama tapi tidak tahu bahwa itu disebut dengan tata krama. Nah, tata krama ini terbagi menjadi dua suku kata. Yang pertama itu ada tata dan yang kedua itu ada krama. Tata itu artinya berarti aturan, adat, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun. Nah, dalam hal ini baik itu dalam segi perilaku, bahasa, kelakuan, dan tindakan yang santun. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, yang dimana aturan ini mengatur anggota di dalamnya. Contoh, dalam lingkungan sekolah, kalian ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tata krama ini adalah kebiasaan. Kebiasaan baik di 39 ketika bertemu dengan guru mengucapkan Assalamualaikum, menjabat tangannya dengan penuh senyuman yang manis. Sehingga tata krama ini harus kalian terapkan di sekolah, karena sudah melekat pada anggota yang berada di lingkungan sekolah. Salah satunya kalian, yaitu sebagai siswa. Atau definisi selanjutnya adalah
Tata krama adalah mana yang baik dan mana yang benar. Jika kalau dalam Islam itu ada yang namanya balik, sudah bisa menentukan apakah ini baik, apakah ini kurang baik atau tidak baik. Sehingga dalam tata krama ini kalian harus bisa menentukan, oh, saya kalau berhadapan dengan guru, bertemu dengan guru, harus senyum, sapa, salam. Bukannya ketika bertemu guru kalian pergi, kalian kabur karena takut. Tidak seperti itu. Jadi karena kalian sudah mulai dewasa, sudah beranjak dari yang namanya sekolah dasar ke sekolah menengah, sehingga kalian harus bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana hal sesuatu yang harus kalian lakukan di sekolah. Paham ya? Bapak akan next pada slide berikutnya. Sumber dari tata krama. Pertama ada dari agama. Sudah jelas. Tata krama agama itu banyak sekali. Yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Mulai dari haramnya meminum khamr, ini karena belajar di kelas 8. Dan meminum makanan halal dan haram juga yang kita pelajari di pelajaran agama. Lalu ada dari sumbernya dari adat istiadat. Contoh suatu masyarakat kebiasaannya adalah ketika bertemu saling berpelukan. Ya tentu jelas laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan untuk mengikat tali silaturahmi. Ada juga misal ketika bertemu harus selalu salam dan hormat. Seperti kebiasaannya komandan bawahan kepada komandannya. Hormat. Nah, itu sudah jadi tata krama, sudah jadi kebiasaan. Lalu ada aturan-aturan pergaulan secara luas. Ketika kalian bergaul, itu harus benar hati-hati. Lalu juga ada budaya nasional. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang dari Sumatera, dari Jawa, jangan pakai bahasa Sunda karena mereka tidak akan paham. Tapi gunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sudah paham sampai sini ya anak-anakku? Kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Pada slide ini, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, akibat tidak mempunyai tata krama. Jadi ketika kalian tidak mempunyai tata krama, apa yang akan terjadi? Pertama, tidak memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi siapapun. Makanya ketika bertemu guru, kalian akan takut, akan minder, kan tidak punya tata krama, nggak sopan begitu. Lalu yang kedua adalah tingkah laku dan ucapannya tidak mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Contoh, ketika kalian sedang belajar di kelas, kalau orang yang tidak mempunyai tata krama atau siswa tidak mempunyai tata krama, maka ketika guru sedang menerangkan, kalian ngobrol, kalian main HP, itu tidak baik. Sehingga harus dirubah. Yang kebiasaan SD-nya misal ketika guru menerangkan, kalian makan, itu sudah harus dihindari. Karena pembelajaran di SD dari SMP sangat berbeda. Lalu yang ketiga adalah tidak berlaku sopan. Wah, sama guru, hei bu, ini guru. Nah, tidak seperti itu. Tapi, aduh ibu punten, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya ramah dan selalu menunjukkan sikap yang tidak mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Jadi kalau ramah itu tidak ke salah satu, ramah kepada semuanya. Ah, urang mah geuleuh kasih eta, jangan. Tapi aduh, saya mah nggak suka, tapi tidak boleh ditunjukkan. Harus kepada siapapun kita ramah. Yang keempat, tidak menguasai diri sendiri dan selalu berusaha menyinggung, mengganggu, menyakiti perasaan orang lain. Nah, kalau
orang sudah berbicara yang tidak baik, orang lain tersinggung, berarti kalian tidak mempunyai tata krama. Saya mah sakit hati sama dia. Kenapa? Omongannya menyakiti perasaan saya. Nah, berarti itu tata krama kalian tidak baik. Selanjutnya, selalu mengecewakan, membuat gusar, dan membuat orang marah. Ketika kalian bergaul, ketika kalian ngobrol, tiba-tiba orang lain marah sama kita. Berarti kalian ada yang tidak beres. Tata keramanya baik, mungkin berbicara, bertingkah laku, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian tidak mempunyai tata krama. Yang terakhir, mendapat cercaan dan cemoohan kepada dirinya, kelompoknya, instansinya, atau bahkan orang tuanya. Wah, ini sangat sangat parah ya. Ketika kita yang salah, tapi bisa jadi orang di sekeliling kita akan kena. Contoh, kalian di kelas 7A, ada yang namanya misal ya, Ujang. Si Ujang perangainya preman, melawan guru. Nauzubillah ya. Lalu guru-guru dibuat jengkel. Ketika guru-guru dibuat jengkel, nanti guru itu tidak mau masuk kelas. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi semuanya. Padahal yang berbuat ulah satu orang. Nah, itu jangan sampai terjadi ya, anak-anakku sekalian. Sehingga Bapak harapkan kalian harus mempunyai tata krama yang baik. Tata krama yang melekat pada diri kalian yang baik-baik saja ya. Jangan sampai kita mempunyai tata krama yang tidak baik. Nah, anak sekalian, sudah paham mungkin ya? Kalau nanti tidak paham, ada sesi tanya jawab di akhir. Bapak akan lanjut kepada slide berikutnya. Pada slide ini ada ciri-ciri orang yang mempunyai tata krama yang baik. Nah, tadi kalau yang sebelumnya itu orang tidak punya tata krama seperti apa. Nah, sedangkan ini orang yang mempunyai tata krama. Yang pertama, itu memiliki rasa percaya diri. Wah, walaupun kita sudah percaya diri, tapi jangan sampai kebablasan. Percaya dirilah bahwa kalian sudah merasa tata krama yang baik. Tunjukkan, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Itu sudah percaya diri. Ibu, Bapak maaf, saya tidak paham tentang materi yang tadi disampaikan. Mohon diulangi pada bagian ini. Itu udah luar biasa. Kalian tidak malu. Kalian sudah tidak lagi, duh, sieun ka Bapak Eta, duh, sieun ka Ibu Eta. Tapi kalian sudah mempunyai rasa percaya diri yang baik. Yang kedua adalah tingkah laku dan ucapan selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Sebelum bertindak, sebelum berbicara, kalian mencernanya kepada diri kalian masing-masing. Ini baik tidak ya? Ini salah tidak ya? Sehingga ketika bertingkah laku, berucap, kalian tidak menyakiti orang lain. Ya. Yang ketiga adalah sopan dan ramah kepada siapapun, baik itu teman kalian, ibu bapak guru kalian, penjaga sekolah, staf tata usaha, kalian berperilaku sopan dan ramah. Jangan dipilih-pilih. Ah, si ibu eta mah galak, kunantep ulah disapa. Jangan, tapi harus kita sapa. Harus kita sapa dengan sebaik-baiknya agar ibu itu jadi baik sama kita. Begitu. Jangan sebaliknya, nanti ibu itu malah semakin gak suka sama kita ya. Lalu yang keempat adalah menguasai diri sendiri. Tidak menyinggung, mengganggu, menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Kalau orang sudah mempunyai tata krama, insya Allah dirinya, bahasanya, perilakunya sudah baik, yang tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan menyinggung orang lain. Dan yang terakhir adalah selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar, apalagi membuat orang marah.
walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh. Mungkin kalian sudah pernah melihat ketika orang sedang marah, bisa jadi marah sama kita. Padahal marahnya sama orang lain. Nah, biasanya kita kena. Nah, kalau orang mempunyai tata krama tidak akan seperti itu. Ketika kita marah sama si A, tidak akan melampiaskannya kepada si B. Nah, kalau orang yang tidak punya tata krama seperti itu. Kamu kenapa sih? Udah diem. Udah tahu saya sedih, udah tahu saya marah, nanya terus. Nah, itu contoh yang tidak baik. Tapi ketika orang yang punya takrama, kenapa kamu sedih? Tadi saya kecewa, tadi saya marah. Insya Allah saya sudah memaafkan dan sudah membuat hati saya kembali bergembira. Begitu. Sehingga kalian mempunyai tata krama yang luar biasa. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jangan lupa ya, ini adalah ciri orang yang mempunyai tata krama. Nanti kalian akan bertemu dengan orang yang mempunyai tata krama, orang yang tidak mempunyai tata krama. Mudah-mudahan di SMP Negeri 39 Bandung kalian memiliki tata krama yang baik ya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui ciri-ciri orang yang mempunyai tata krama, yang tidak mempunyai tata krama, apa sih manfaatnya ketika kita bertata krama, mempunyai tata krama yang baik? Yang pertama, membuat kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tidak terburu-buru, tidak sambil marah, tidak kesal begitu ya. Apalagi nanti ada KM di kelasnya, harus bisa mempunyai atau mengambil serta membuat keputusan yang baik dan bijak. Yang kedua adalah memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindak sehari-hari. Jadi setiap hari kita akan mengetahui orang yang punya tata krama, orang yang tidak mempunyai tata krama. Sehingga dalam menjalani hidupnya dia tenang, dia enjoy, tidak gelisah, tidak takut karena menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuat kita menjadi disegani dan dihormati. Kita akan dihormati, disegani orang lain. Halo Pak KM, selamat pagi, Assalamualaikum. Itu dihormati, disegani sama orang lain. Lalu memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Dengan siapapun, kalau orang sudah mempunyai tata krama yang baik, itu akan punya banyak teman. Misal, Ujang dari kelas A, nanti banyak temennya di kelas B, di kelas C, sampai kelas I. Kenapa? Karena dia mempunyai tata krama yang baik. Sehingga teman-temannya banyak di kelas yang lain. Sama kakak kelasnya baik, punya tata krama yang baik, sehingga kakak kelasnya juga enjoy. Kakak kelasnya senang dengan adik kelasnya. Selanjutnya, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam situasi. Tiba-tiba ada guru yang menyuruh, silakan Ujang ke depan. Karena tata krama yang baik, siap Bu. Nah, ke depan menjelaskan apa materi yang disampaikan oleh ibu tersebut. Begitu. Selanjutnya menjadikan kita dapat memelihara suasana baik dalam berbagai lingkungan. Wah, lingkungannya sedang ketar-ketir nih. Karena contohnya, nauzubillah ya, jangan sampai terjadi ada yang berantem di kelas. Nah, sebagai orang yang punya tata krama yang baik, bisa menjadikan situasi kelasnya aman, tentram, nyaman. Insya Allah, kalau satu kelasnya mempunyai tata krama yang baik, tidak akan terjadi yang namanya perkelahian dan lain sebagainya. Selanjutnya, tingkah laku menjadi terkontrol. Kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri. Walaupun orang lain menyulut api kemarahan, tapi karena kalian baik, maka diri kalian akan terkontrol dengan baik. Yang selanjutnya bisa menjadi contoh tauladan. Contoh untuk siapa? Untuk diri kalian dan untuk teman-teman sekitarnya. Begitu anak-anak sekalian ya. Pada slide ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana sih saya siswa bertata krama di lingkungan sekolah.
Satu, bersalaman ketika bertemu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, dicium tangan ibu bapak gurunya ya. Selanjutnya adalah memperhatikan dengan penuh kesungguhan ketika guru sedang menjelaskan. Tidak jadi ngobrol, tidak jadi main, tapi memperhatikan, mendengarkan. Malah guru menerangkan ini ngobrol dengan temannya di bangku. Tidak seperti itu ya. Orang yang punya tata krama tidak seperti itu, tapi diam, mendengarkan. Kalau tidak memahami, acungkan tangannya untuk bertanya. Yang selanjutnya adalah jadikan gurumu sebagai orang yang engkau muliakan. Hargai dan hormati, serta bersikaplah lemah lembut kepada beliau. Nah, jika kepada guru, kalian harus memuliakan. Nanti di pelajaran agama, Bapak akan memberikan doa, mendoakan guru-guru kalian sebelum mulai pembelajaran. Biasanya berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, kalian doakan ibu bapak guru kalian. Kenapa? Agar ilmu yang kalian dapatkan pada hari itu menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, bersikap sopan santun kepada guru baik ketika berbicara dan bertanya. Ketika berbicara, Bu, abi ngerti pelajaran eta, jangan seperti itu. Bu, mohon maaf, saya tidak mengerti tentang apa yang ibu jelaskan di bagian apa. Nah, itu harus sopan berbicaranya, bertanyanya harus sopan. Jangan sampai kasar. Selanjutnya adalah selalu menghormati guru dimanapun dan kapanpun. Ketika dalam ruang kelas, ketika sudah di luar ruangan kelas, atau bahkan di luar lingkungan sekolah pun, ketika kalian bertemu dengan guru, harus menghormati beliau. Karena ilmu yang kita dapatkan pada saat ini adalah ilmu yang diberikan oleh ibu bapak guru kalian sebelumnya. Yang terakhir, selalu berpikir jika yang guru lakukan adalah untuk kebaikan kita. Ibu itu mah sama kita marah-marah terus. Makanya kita harus berubah. Bagaimana agar guru itu tidak marah sama kita? Ubah tata krama kita kepada guru. Tidak akan mungkin guru ketika kita sudah menerapkan tata krama yang baik, guru itu marah-marah, tidak mungkin. Ya, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah materi yang telah Bapak sampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menerapkan tata krama di lingkungan sekolah. Ya, jangan sampai Bapak mendengar, wah anak itu mah Pak Gansah kerjaannya bohong, ya, atau nggak pernah ngerjain PR, jangan. Tapi jadikan diri kalian diri yang baik. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri Bapak pribadi. Silahkan ada yang mau bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.